Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Yuwana. Di video saya sebelumnya, saya sudah mendiskusikan bagaimana perkembangan digital platform dan interaksi aktor-aktor global di bidang ICT MNC telah menunjukkan bagaimana teknologi bukanlah isu yang politically neutral. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan diskusi tersebut dengan menunjukkan beberapa poin tentang 3 karakteristik ketidaknetralan digital platform di dalam ekonomi politik. Jika kita lihat, definisi dari digital platform adalah platform yang memediasi interaksi sosial dan ekonomi secara daring. Dengan demikian, ia tidak hanya platform di bidang transaksi bisnis saja seperti Amazon atau Uber, tetapi juga di bidang interaksi sosial seperti online gaming, biro jodoh, dan lain-lain. Karakter utama dalam digital platform adalah mekanisme organisasi platform itu bersifat sangat hierarkis. Ini yang menjadi ketidaknetralan pertama. Meskipun ia tampak menempatkan semua aktor dalam relasi yang sama atau relasi yang setara. Hal ini bisa ditunjukkan dalam 3 hal berikut. Yang pertama, untuk bisa mengoperasikan platform di dalam device, misalnya smartphone, kita membutuhkan operating system, seperti contohnya Apple iOS atau Android. Operating system ini bisa membatasi platform atau aplikasi apa saja yang bisa diunduh dan bagaimana platform itu bisa digunakan. Lalu hierarki yang kedua, di dalam platform tersebut, platform juga bisa memberikan batasan langsung kepada kita sebagai user. Dengan mengunduh platform tersebut, kita diminta untuk menerima syarat-syarat perjanjian unilateral yang berarti kita memberikan hak kepada platform untuk tidak hanya mengekstraksi data interaksi kita, tapi juga menghentikan keanggotaan kita kapanpun tanpa ada notifikasi sebelumnya. Nah, itu kemampuan yang bisa dilakukan oleh platform dan menjadi hierarki yang kedua. Lalu hierarki berikutnya, algoritma bekerjanya suatu platform merupakan informasi yang seringkali bersifat closed door, sehingga para pengguna tidak memiliki informasi yang cukup mengenai bagaimana environment dari platform tersebut bekerja dan berimplikasi pada pengguna. Ketimpangan akses terhadap algoritma yang digunakan ini juga mendorong beberapa kelompok masyarakat untuk menuntut transparansi algoritma perusahaan, baik media sosial maupun platform ekonomi. Akan tetapi, upaya ini masih seringkali diabaikan oleh perusahaan atas nama perlindungan rahasia model bisnis. Cukup banyak sekali kajian-kajian yang sudah menelaah mengenai posisi pengguna digital secara kritis. Salah satunya misalnya kajian yang dilakukan oleh Tiziana Terranova tahun 2004 yang mengkonsepsikan gerakan open source yang dilakukan oleh aktor-aktor seperti Google sebagai aktivitas bisnis dengan memanfaatkan pengguna aplikasi sebagai free labor, di mana para pengguna secara sukarela memberikan data-data pribadi mereka di dalam aplikasi tanpa mendapatkan reward yang material. Lalu, ketidaknetralan yang kedua, ketika kita berbicara mengenai kategorisasi dari digital platform ini, dan juga isu yang saat ini atau baru-baru ini sering banyak didiskusikan adalah mengenai problematika ekonomi berbagi atau sharing ekonomi. Nah, dari berbagai macam variasi kategori atau mekanisme untuk mengklasifikasi digital platform, saya mengadopsi kategorisasi yang dilakukan oleh Charles Baldwin tahun 2018 yang menyusun secara terstruktur mengenai perbedaan jenis platform. Yang pertama, perbedaan antara teknologi platform dan exchange platform. Teknologi platform membentuk OS seperti Apple, Google, dan Microsoft. Lalu exchange platform adalah aplikasi-aplikasi yang kita unduh dan gunakan untuk bertukar interaksi.
Lalu, exchange platform ini dibagi lagi menjadi dua atau dikategorikan menjadi platform informasi dan platform transaksi. Platform informasi adalah platform yang memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi yang kebanyakan berupa sosial media seperti Facebook, Twitter, atau Instagram. Dan platform transaksi adalah platform yang memungkinkan pengguna bertransaksi digital seperti Tokopedia atau AliExpress. Lalu yang ketiga, platform transaksi ini juga dikategorikan menjadi dua, yaitu platform B2C atau Business to Consumers, dan yang kedua platform C2C atau Consumers to Consumers. Platform B2C adalah platform yang memfasilitasi transaksi antara perusahaan dan konsumen, misalnya seperti Booking.com, yang membantu individu memesan kamar milik hotel atau penginapan. Platform C2C adalah platform yang memfasilitasi individu untuk menyediakan layanan dan bertransaksi dengan individu lainnya. Lalu platform C2C ini masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu sharing economy dan gig economy atau on-demand economy. Sharing economy didefinisikan sebagai platform yang memungkinkan individu untuk membagikan aset yang dimiliki untuk tujuan profit dan non-profit seperti Airbnb atau Couchsurfing, di mana individu memberikan akses terhadap item tertentu yang tidak mereka gunakan secara temporer atau menurut Franklin and Shore dikenal sebagai idle capacity. Sementara itu, gig economy adalah platform yang memungkinkan individu melakukan pekerjaan atau memberikan layanan pada individu lainnya, seperti Uber, Gojek, atau Grab. Nah, gig economy ini juga sering disebut dengan istilah on-demand economy. Nah, yang menjadi salah satu problematika dari kategorisasi ini, misalnya salah satunya yang ingin saya bahas adalah contohnya tentang istilah sharing economy yang sering disoroti dalam diskusi ekonomi politik. Isu utamanya adalah apakah sharing ekonomi benar-benar fokus pada sharing yang menekankan pada nilai efisiensi dan juga sustainability. Kekhawatiran yang muncul adalah kemudian ada banyak perusahaan atau banyak aktor yang kemudian melabeli praktek bisnis mereka sebagai bentuk sharing ekonomi untuk meningkatkan ketertarikan pengguna baru tanpa betul-betul melaksanakan prinsip sharing tersebut. Praktik seperti ini telah muncul sebelumnya dalam kemunculan greenwashing sebagai respon dari kemunculan green economy. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana konsep tersebut digunakan pula dalam melihat realitas sosial yang terjadi di lapangan. Jadi, yang menjadi pertanyaan menarik dalam hal ini adalah masihkah model bisnis, misalnya contoh, masihkah model bisnis digital platform yang berbasis online di Indonesia dapat kita labeli sebagai praktik sharing ekonomi? Apa kira-kira yang menjadi kriteria untuk menentukan kategorisasi dari setiap digital platform? Itu menjadi isu ekonomi politis yang kedua. Lalu, isu yang ketiga adalah terkait dengan kapabilitas teknologi digital platform. Kebaruan yang ditawarkan oleh digital platform bukanlah pada interaksi sosial dan ekonominya. Platform justru memediasi interaksi sosial yang sudah ada dan kebanyakan terjadi secara informal. Misalnya nebeng dari poin A ke poin B, atau nyewa barang dan jasa, atau layanan pesan antar, layanan membantu pekerjaan rumah tangga, dan layanan-layanan lain yang kebanyakan di Indonesia masih tersedia secara informal. Platform tidak mengganti bentuk interaksi sosialnya, melainkan mengubah cara interaksi tersebut di organisasi. Jika diperhatikan, Uber adalah perusahaan jasa transportasi yang tidak memiliki aset kendaraan satupun. Airbnb adalah perusahaan jasa akomodasi yang tidak memiliki aset hotel atau penginapan satupun. Dan Facebook adalah perusahaan konten sosial media yang tidak memproduksi berita satupun.
Keunikan platform berada pada kapabilitas teknologi sebagai aktor intermediari yang bisa mengoleksi perilaku semua user di dalam platform seperti apa saja yang transaksi yang dilakukan, review apa yang bisa mereka berikan, di mana lokasi user dan kemana saja user beraktivitas, dan data-data lainnya. Kapabilitas teknologi ini memungkinkan platform mengoleksi data secara cepat dan masif yang bisa saja dijual kembali ke pihak ketiga atau untuk menjadi sarana untuk meningkatkan model bisnis. Selain mengoleksi data, kapabilitas lainnya adalah dengan jumlah informasi yang masif, platform mampu melakukan algoritmik matching yang biasanya sering digunakan pada platform C2C. Selain itu, kapabilitas teknologi platform juga mampu mengeksklusi user secara sepihak. Menurut Van Dijk dalam bukunya The Platform Society, kapabilitas inilah yang sebenarnya menjadikan platform bisa dikategorikan sebagai private regulator. Sebagai contoh, jika user mendapatkan banyak review buruk, platform memiliki hak untuk mengeluarkan atau menghukum user tersebut sampai user tidak punya pilihan selain berperilaku sesuai dengan standar dan aturan yang sudah ditetapkan di dalam platform tersebut. Dapat dikatakan, keputusan-keputusan yang diambil platform tersebut berdasarkan logika expose performance, yang berarti pada prinsipnya siapa saja bisa mendaftar sebagai user platform, tapi ketika mereka sudah bergabung dan user tidak memberikan performance atau berperilaku seperti standar yang dibuat oleh platform, maka platform bisa memiliki alasan untuk menghukum atau mengeluarkan user tersebut secara sepihak. Inilah salah satu kebaruan institusi yang dilakukan oleh platform karena logika keputusan pada institusi tradisional lebih bersifat ex ante performance. Yang artinya, dulu calon peserta sebuah institusi harus memenuhi syarat tertentu sebelum diterima sebagai anggota. Misalnya harus punya syarat ijazah, kualifikasi keahlian, atau minimum pengalaman kerja untuk menjadi karyawan perusahaan. Saat ini, platform cenderung menghapuskan atau meminimalisir syarat dan regulasi untuk bergabung di sebuah institusi dan hanya mengatur perilaku user ketika sudah berada di dalam platform. Ketiga karakteristik teknologi digital yang sudah saya sampaikan tadi telah menjawab bagaimana teknologi tidak lepas dari kepentingan ekonomi politik dan mempengaruhi struktur ekonomi baru pasca industrial. Teknologi digital telah mendorong gejolak perubahan yang disruptif pada proses produksi, distribusi, dan konsumsi global, di mana keberadaan teknologi turut andil dalam relasi hierarkis antar aktor, termasuk juga relasi antar negara-negara utara dan selatan. Di kesempatan berikutnya, saya akan mendiskusikan lebih lanjut mengenai fenomena-fenomena platform digital yang memberi warna baru dalam dinamika ekonomi politik di negara-negara utara dan selatan. Sekian untuk video saya hari ini yang berdiskusi mengenai 3 karakteristik digital platform yang menunjukkan ketidaknetralan dan membuat urgensi untuk mendalaminya dari kacamata ekonomi politik internasional. Semoga video ini bisa sedikit bermanfaat dan membuka diskusi lebih mendalam tentang digital platform dalam studi EPI. Jika ada kekurangan dan kekeliruan, mohon masukan dan komentarnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa.